Selamat datang di Envitalk, Environment Talk, podcastnya Pilih Green Network. Bareng aku, Erisa. Hari ini kita bakal bahas soal konservasi alam flores nih. Tentunya bakal sama ahlinya nih, Kang Usep Suparman. Halo Kang Usep. Halo. Iya. Jadi Kang Usep ini merupakan Direktur Eksekutif dari RCS atau Raptor Conservation Society ya Kang. Ya. Awalnya gimana sih bisa terbentuk Kang gitu? Apa sih RCS ini? Ya, sebenarnya RCS ini adalah perkumpulan dari kelompok masyarakat lokal yang peduli terhadap konservasi burung, pemangsa dan habitatnya. Kita memang diawali dan dibangun oleh masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan, kemudian mereka merasa hobi dan suka, kemudian kita ajak, mulailah dari situ kita terbangun. Nah, selain itu RCS juga hanya ada beberapa pendekatan kegiatan, salah satunya adalah untuk kegiatan penelitian. Kemudian juga kita ada kegiatan edukasi, namanya kita dengan konsep close contact with bird. Kemudian juga ada community development, juga ada kegiatan ecotourism. Jadi ending terakhirnya adalah ecotourism. Gitu ya, jadi teman-teman, jadi RCS ini adalah komunitas lokal yang memang berawal dari kepedulian masyarakat terhadap raptor ya khususnya ya Kang ya. Oke, kalau boleh tahu gimana sih Kang awalnya Kang Usep ini bisa terjun ke dunia raptor ya, konservasi khususnya? Ya, memang diawali dulu saya sebagai guide lah, dulu guide untuk burung. Semenjak saya masih duduk di bangku SMA, waktu itu masih di 2002 sampai 95 itu menjadi sebagai interpreter lah untuk guide burung. Kemudian kita ada ketertarikan waktu itu dengan beberapa birdwatcher. Salah satunya adalah Pak Baswan Balen. Waktu itu kita ketemu di sana dan kita saling sharing. Kemudian kita belajar untuk bagaimana mengamati burung. Disitulah kita mulai untuk hobi menggeluti terhadap dunia burung, perburungan. Saya hobi di burung gitu. Di samping mengamati juga suka untuk melakukan fotografi burung juga. Oke. Jadi emang awalnya dari hobi ya, Kang? Jadi sekarang nih hobi yang dibayar bisa dibilang? Sebenarnya hobi itu kan dimulai dari diri kita. Ketika kita punya sesuatu hal kita hobi, pasti akan digeluti. Nah, ketika hobi itu terus digeluti, memang prosesnya cukup panjang. Dan hobi itu ke depan akan menjadi profesi. Nah, setelah jadi profesi, kita tinggal menulis profesionalisme. Jadi pundi-pundi amal rupiah dan dolar itu akan datang tersendiri kan itu. Karena hobi, profesi menjadi ya kita lebih profesional dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan gitu. Dan mulai dari situ kita lebih fokus. Sekarang ada spesies yang memang perlu penanganan yang lebih serius. Salah satunya waktu itu adalah elang Jawa. Jadi elang Jawa memang banyak di beberapa tempat dan kita lebih mengenal elang Jawa karena memang kita sering kontak dengan mereka, dengan spesiesnya maupun kita karena berdekatan dengan hutan juga, jadi sering melihat. Dari situlah mulai saya menggeluti beberapa spesies raptor. Sampai saat ini kurang lebih sudah 28 tahun menggeluti terhadap spesies elang Jawa. Dan kita mulai untuk menggeluti elang flores itu semenjak 2023 melalui kegiatan studi untuk taksonomi pertama. Karena memang sangat penting untuk menentukan itu elang flores atau bukan, ya kita harus melakukan studi taksonomi lebih awal. Semenjak kita melakukan penelitian tahun 2023, waktu itu studi dengan taksonomi, kita melakukan dengan tim dari Ninaniku, yaitu di Institut Norwegia, dan di Indonesia itu ada perwakilan kita 2 orang untuk melakukan kegiatan taksonomi. Waktu itu kita bisa memastikan spesimen itu yang ada di Museum Geologi waktu itu. Jadi spesimen geologi itu kita pastikan ada beberapa spesies, ada 4 spesies, yaitu ada jenis elang brontok, kemudian ada Limnaeus dan ada elang flores. Dari itu kita split, dilihat ternyata memang dari keempat spesies itu berbeda. Dulu masih indikasi bahwa elang flores itu sama dengan elang brontok yang pas terang. Ternyata berdasarkan kita dapatkan dapatkan DNA-nya, waktu itu kita dapat salah satu bulu dari ekor itu. Kita cek DNA-nya, ternyata ini memang di-split spesies yang berbeda dan terpisah daripada elang brontok pasir terang gitu. Oke. Nah, selain elang flores, elang Jawa, apalagi sih Kang raptor yang emang lagi jadi concernnya RCS nih? Ya, sebenarnya kita ada 75 jenis raptor. Itu baik raptor atau non-raptor lah ya. Jadi memang kita salah satunya adalah keburung hantu yang Javan Scope Owl. Itu juga fokus kita. Kemudian juga di elang brontok, kemudian elang hitam, elang ular, dan elang sikap madu Jawa. Jadi memang dari 75 jenis raptor di Indonesia itu memang kita coba split dulu kira-kira yang menjadi prioritas dan menjadi ancaman yang cukup besar dan cukup tinggi ke depan. Yaitu kita 2 ambil, yaitu elang Jawa sama elang flores. Nah, harapannya
upaya yang sudah kita lakukan dengan elang Jawa di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, kita bisa adopt program ini kepada elang Flores karena memang tidak jauh beda. Tempat hidupnya dia, habitatnya dia, kemudian juga ancaman-ancaman dan gangguan dia juga hampir mirip sama dengan elang Jawa. Makanya program-program itu kita coba adopt dengan kegiatan waktu itu setelah taksonomi kita melakukan survei ulang untuk populasi dulu. Kita melakukan kegiatan survei itu di ketiga kepulauan, yaitu Lombok, Sumbawa, sama Flores dan Alor. Nah, kita memastikan bahwa keberadaan elang Flores ini ada nggak di semua lokasi itu. Ternyata kita baru menemukan waktu itu hanya 350 individu. Dari total sebelumnya adalah hanya ada 250 ekoran lah gitu ya. Dan kita cek, ternyata kita bisa mendapatkan penyebaran mereka ada di kepulauan itu 350 ekor. Dan berdasarkan penyebaran itu ternyata memang masih statusnya adalah kritis. Kritis. Jadi kita mencoba lagi melakukan resurvei dan saat ini kita melakukan kegiatan intensif, yaitu kita akan coba melakukan kegiatan pencarian sarang. Jadi untuk memastikan bahwa keberadaan elang Flores, populasi dan tren peningkatan populasi itulah berdasarkan penyebaran sarang. Nah, di samping itu juga kita ada inisiasi lain. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk mengukur berapa sih luas jelajah si elang Flores ini, kemudian di mana dia tempat tinggalnya, kemudian di mana dia berburunya, kemudian berapa lama sih dia bertengger di lokasi tersebut. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan namanya dengan GPS satellite tracking, di mana nanti salah satu elang itu individu itu akan kita tangkap, kemudian kita pasang alat GPS itu, kemudian kita lepaskan lagi, sehingga kita bisa monitoring berapa luas jelajah dia setiap hari. Dan kita bisa mendapatkan data-data ekologi, kemudian aktivitas-aktivitas harian terhadap elang Flores ini akan lebih detail di situ. Sehingga nanti ini akan menjadi rekomendasi ke depan dalam upaya pengelolaan kawasan dan perlindungan terhadap spesies tersebut. Tapi selain karena keadaannya yang memang udah kritis ya hampir punah ya Kang, apa sih istimewanya elang Flores nih sampai dianggap harus banget nih RCS nih concern gitu? Ya, memang ini agak mirip-mirip sebenarnya dengan elang Jawa gitu ya. Jadi ada sisi mitos. Kalau elang Jawa juga dimitoskan kan sebagai lambang negara Indonesia, Garuda. Di elang Flores pun ini menjadi simbol bahwa itu menjadi budaya mereka. Jadi adat istiadatnya mereka dari dulu. Sehingga mereka mempertahankan keberadaan elang Flores itu karena ada mitos gitu ya. Mitos kearifan lokalnya yang kemudian juga dia memang benar-benar beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Karena memang dia lebih suka pakannya mencari ayam di pemukiman gitu ya. Kemudian juga jadi tidak merasa masyarakat itu terganggu dengan kehadiran dia. Karena memang ketika ada dia, kehidupan masyarakat dia akan terjaga secara natural. Menurut versinya masyarakat yang ada di sekitar Nusa Tenggara. Kalau itu kan versi dari masyarakat adat ya Kang. Tapi kalau secara umum apa sih Kang manfaat dari keberadaan elang ataupun raptor untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, pertama secara kualitas lingkungan itu menjadi indikator ekosistem. Kualitas lingkungan, pengontrol pengontrol hama, satwa tikus dan lain-lain. Kemudian juga secara kehidupan masyarakat ini menjadi kontrol sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Jadi secara garis besar ketika di satu kawasan itu terdapat elang, salah satunya adalah elang Flores, kita bisa melihat bahwa kondisi ekosistem di situ hutannya masih bagus, ketersediaan sumber daya alamnya masih bagus, baik berupa sumber daya alam kayu, kemudian binatang flora dan faunanya masih bagus, kemudian ketersediaan sumber air masih bagus, kemudian kehidupan sosial ekonomi juga akan lebih bagus. Tetapi ketika walaupun hutannya bagus tidak ada salah satu burung elang atau elang Flores di situ, itu bisa tanda tanya. Berarti di dalamnya tidak bagus kondisi ekosistemnya. Mungkin dari sisi flora, faunanya, kemudian ketersediaan sumber airnya tidak ada, kemudian kehidupan masyarakat juga tidak terasa baik gitu ya. Nah, itulah menjadi salah satu indikator dari keberadaan si elang Flores ini. Sama dengan kemiripan elang Jawa. Juga sama dengan dua spesies itu saling keterkaitan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya elang nih nggak cuma penting untuk konservasionis ataupun dia hanya penting untuk masyarakat adat, tapi elang ini juga punya manfaat yang sangat besar untuk kehidupan kita ya Kang. Mulai dari kesediaan sumber daya air ataupun ekosistem sekitar kita gitu. Jadi konservasi elang nih nggak cuma tugas konservasionis atau pemerintah aja ya Kang. Semua.
termasuk masyarakat. Masyarakat. Oke. Terus Kang, tadi kan udah ceritain ya program yang dijalankan oleh RCS ya. Boleh dong Kang ceritain keseruan di lapangan nih. Apa sih yang biasanya kesulitan yang ditemui oleh tim RCS ataupun Kang Usep sendiri dalam konservasi elang Flores ini? Ya, pertama memang akses ya. Akses lokasi memang beda mungkin ya antara di Jawa dengan di luar Jawa itu agak beda. Pertama mungkin dari cuaca. Karena di sini dingin, mungkin di sana lebih panas. Kemudian tipe ekosistem juga berbeda. Di sini hutan tropis, di sana mungkin hutan dataran rendah. Kemudian banyak savana dan lain. Kemudian juga informasi yang didapat dari masyarakat sendiri pun memang agak sulit kalau di sana kan. Karena memang masyarakat terkadang tidak peduli dengan keberadaan satwa itu. Jadi cuek-cuek saja. Nah, dibanding dengan elang Jawa ini kan lebih mudah dia. Masyarakat akan tahu dengan elang Jawa karena mungkin tren di Jawa dengan tren di luar Jawa, di sini banyak perdagangan satwa liar. Kalau di sana tidak ada. Tidak ada. Sehingga mereka tidak terlalu memahami jenis-jenis burung itu ada atau tidak ada gitu ya. Tapi secara melindungi mereka salut saya. Jadi mereka tuh sangat yakin bahwa dengan keberadaan flora dan fauna yang ada di sekitarnya akan memberi jaminan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, kemudian juga kesulitan yang kedua adalah mungkin ketika kita mencari sarang juga agak sulit. Medan, karena di sana lebih banyak medannya berbatu. Kalau di kita kan lebih banyak tanah, sehingga kita harus memang jeli dan harus lebih safety ketika kita melakukan kegiatan monitoring khususnya untuk pencarian sarang di sana. Memang ada beberapa masalah terbesar juga ancaman. Salah satunya adalah degradasi lahan. Habitat elang Flores ini kan semakin terancam. Dia semakin menyempit. Kalau sudah menyempit, dia tidak punya habitat lagi, ya mau tidak mau dia akan mati tersendiri. Tapi kalau kita memperluas ekosistemnya, habitatnya, dan kita rubah pola pengelolaannya, itu kan lebih bagus. Sedikit-sedikit mereka memahami, kemudian juga ke depan ini bisa menjadikan kegiatan melalui dengan ekoturism. Jadi memang ini sudah kita coba di elang Jawa dulu, dari riset itu, penelitian-penelitian, kemudian kita ada kegiatan edukasi, ada community development, ada capacity building, endingnya pasti ke ekoturism. Ini sudah kita coba nih. Di tempat kita di Puncak namanya di Hutan Lindung Cibulau, kita sudah 20 tahun di situ mencoba, 10 tahun itu berhasil menjadi. Sekarang banyak para wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke lokasi itu. Di samping mereka punya spot, punya untuk menunjang kegiatan wisata, juga mereka sambil melihat elang Jawa karena promosinya adalah elang Jawa. Betul. Nah, harapan kita di Flores pun seperti itu. Jadi elang Flores ini kan menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Nah, ketika kita promosikan beberapa spesies, salah satunya adalah komodo, kemudian elang Flores, nah ini mereka akan lebih condong datang ke situ lebih banyak wisatawan, dan akan memberikan dampaknya terhadap masyarakat dan semua sekuler yang ada di situ. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya nih Kang ya. Ada pertanyaan dari followers Pilih. Jadi beberapa hari lalu kita udah open question Kang di Instagram Pilih. Jadi ada 3 pertanyaan pilihan, ada beberapa pertanyaan pilihan yang perlu dijawab sama Kang Usep. Oke, yang pertama tadi kita sempat bahas ya elang Brontok dan juga elang Flores. Apa sih kan emang ternyata beda ya Kang? Iya. Apa sih secara morfologis tuh, secara fisik ya Kang beda antara elang Brontok fase terang dengan elang Flores? Ya, memang dulu masih satu spesies dia. Dia masih masuk kategorinya adalah elang Brontok. Tapi berdasarkan penelitian kita dengan taksonomi, dengan DNA itu berbeda. Ternyata di split dari morfologi, dari ukuran badan pun ukuran tubuhnya berbeda sekali. Jadi elang Brontok itu lebih kecil dia, lebih pendek. Kalau elang Jawa lebih besar, elang Flores ini lebih besar. Kemudian ada beberapa morfologi yang memang membedakan dengan elang Brontok. Pertama dari primer sayapnya, dia punya warna putih di primernya, dan itu ketika terbang jelas terlihat membedakannya. Kemudian dia punya warna terang sekali, bersih gitu ya, putih bersih. Ketika bertengger di sela-sela hutan itu kelihatan dari jarak jauh pun dia kelihatan bersih seperti warna kapuk gitu ya. Warna kapuk bersih gitu ya. Jadi itu udah jelas elang Flores. Kalau elang Brontok itu memang ada beberapa variasi. Pertama ada variasi garis-garis coklat atau hitam di bagian leher dan perut. Kemudian juga di garis-garis ekornya. Kalau elang Brontok itu ada 4 sampai 5 garis yang tertera di bandnya ekornya. Ternyata elang Flores itu hanya 6. Jadi berbeda sekali ketika dia terbang pun beda dengan elang Brontok. Elang Brontok lebih agak putih kecoklatan, kalau elang Flores itu lebih putih bersih. Jadi itu secara morfologi. Tapi kita sudah memastikan bahwa elang Brontok fase terang dengan elang Flores itu berbeda, yaitu dengan
hasil dari taksonomi kita dengan melakukan DNA. Dan DNA itu sudah memastikan menjadi spesies terpisah. Yang terbit ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ya. Selanjutnya nih Kang, mitos atau fakta nih Kang, kalau misalkan si elang Flores ini katanya merupakan mutasi dari elang Jawa yang terisolasi di timur Indonesia. Sebenarnya sih mitos ya ini. Mitos ya? Jadi memang tidak ada, keterkaitan antara elang Jawa dengan elang Flores. Tetapi kalau dia keterkaitan antara elang Jawa, elang Flores dengan elang berotok ada. Oh, ada. Karena memang dulunya masih satu genus. Oh, satu genus. Tapi berdasarkan taksonomi kita di split berbeda. Jadi dia spesies terpisah. Okay. Tapi mungkin dari karakteristik kehidupannya agak mirip dengan elang Jawa. Sehingga masyarakat di sana dan para pihak menamakan elang Flores ini sebagai sang dirgantara dari timur. Okay. Jadi kalau elang Jawa kan sang dirgantara dari Jawa. Dari Jawa ya. Jadi Garuda. Mungkin Garudanya Jawa, elang Jawa. Yeah. Garudanya timur, mungkin Flores. elang Flores. Okay. Nah, karena dulu memang ada beberapa juga sejarah dari zaman Pak Soekarno dengan kelang Jawanya. Di sana juga ada mitosnya dengan kelang Flores. Ya mungkin ini sejak dulu memang dua spesies ini menjadi menjadi simbol lah. Simbol dengan kearifan lokal dan adat istiadat setempat gitu ya. Oke, gitu. Jadi mitos ya teman-teman. Bukan, elang Flores itu bukan mutasi dari elang Jawa, tapi memang berbeda gitu. Oke. Terus selanjutnya nih Kang, gimana sih kita sebagai masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam konservasi elang Flores gitu? Ya, yang pertama kita memang perlu melakukan sosialisasi dan edukasi ya. Menyampaikan ke semua stakeholder atau semua pihak bahwa ini adalah elang Flores. Yang kedua, awalnya kegiatan itu dengan hobi. Karena jangan sampai kita melakukan kegiatan elang Flores itu hanya sebatas kita menyelesaikan tugas kita skripsi. Setelah itu selesai. Tapi kalau dari mulai hobi kita geluti, itu akan menjadi profesi kita. Sehingga kita punya kepedulian ke depan, kemudian komitmen kita untuk menjaga dan selalu menjaga dan melestarikan terhadap elang Flores itu. Nah, mulailah dengan sisi-sisi tiga itu. Hobi menjadi profesi bisa menghasilkan sesuatu hal yang akan datang, menjadi profesional. Dan itulah memang yang perlu kita lakukan, dan isilah waktu-waktu luang, waktu-waktu libur dengan kegiatan-kegiatan ke alam. Salah satunya adalah kita bisa melalui dengan birdwatching, pengamatan burung, maupun dengan wildlife photography. Sehingga di situ akan merasa ada sentuhan ke diri kita untuk bagaimana kita lebih tertarik terhadap upaya-upaya konservasi satwa liar di alam liar. Oke, jadi ini juga obrolan kita saat ini juga termasuk konservasi berarti ya, cara melestarikan, biar masyarakat tuh lebih tahu ternyata ada loh elang Flores. Di Flores tuh ada elang yang cantik, yang putih bersih gitu, yang bisa jadi salah satu ikon Indonesia yang lain. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir buat teman-teman yang masih kepo tentang raptor ataupun elang Flores, bisa ya Kang mampir ke sosial medianya RCS? Boleh. Nanti informasinya akan kita cantumkan di link deskripsi ya. Oke. Boleh dong Kang, sebelum kita tutup nih, pesan untuk Sobat Pilih ataupun penonton kita yang lain yang tertarik dengan konservasi raptor, Kang. Ya, jadi marilah kita lakukan upaya konservasi elang Flores itu dengan baik. Jadi saya membuka semua pihak untuk sama-sama bekerja bersama di lapangan. Dan jadikanlah kegiatan ini bagian dari ibadah kita. Dari hobi menjadi profesi. Jadi profesi yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan pundi-pundi dolar ke depan. Dan itu yakin. Karena saya udah coba. 28 tahun menggeluti elang Jawa seperti itu. Dari hobi menjadi profesi dan profesional. Sehingga banyak orang memberikan sesuatu hal kepada saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak sama-sama. Kang Asep udah mampir ke Pilih, udah berbagi ilmunya. Kalau kata anak sekarang nih ilmunya daging banget nih. Oke, kalau gitu. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang lingkungan yang lainnya, bisa langsung follow Instagram Pilih Green Network atau langsung subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.